Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala umurud dunya waddin. Alhamdulillah bini'mati tatimmu salihah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu senantiasa kita mengucapkan puja dan puja syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan nikmatnya kita masih bisa merasakan begitu banyak kebahagiaan, begitu banyak ketenangan, begitu mudahnya kita untuk mengerjakan amal ibadah. Ya, mudah mengerjakan amal ibadah adalah bagian dari nikmat Allah. Karena berapa banyak orang-orang yang mungkin Allah telah berikan kepada mereka dunia, Allah berikan kepada mereka kelapangan dalam hidupnya, rizkinya yang mengalir deras, mudah, dan dia kaya raya. Tapi coba kita tanya kepada mereka, apakah mereka mudah untuk melaksanakan atau mengerjakan amal ibadah? Contoh kecilnya saja, kita sering mendengar panggilan suara azan. Panggilan yang kiranya di sana ada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Panggilan Allah yang mengajak, ayo kerjakan sholat, ayo kemari menuju kemenangan. Allahu Akbar. Panggilan dari Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kalaulah kita sebagai seorang bawahan dipanggil oleh atasan kita, bos kita dalam perusahaan atau dalam tempat kerja kita, maka kita akan berusaha secepat mungkin, semaksimal mungkin, sebaik mungkin menghadapinya dan membawa apa yang dia butuhkan. Atau kita dipanggil oleh pembesar suatu kaum, pembesar di tempat kita, baik itu kepala desa, camat, gubernur, atau orang yang terpandang, orang yang kaya raya. Maka ketika kita menghadirinya, memenuhi undangannya, maka kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan secepat mungkin untuk menghadiri panggilan tersebut. Nah, sekarang kita ganti pertanyaannya. Bagaimana dengan panggilan Allah? Bagaimana dengan panggilan yang hampir setiap hari kita dengar? Karena hampir di tempat kita sahut menyahut panggilan tersebut. Bukan hanya dari satu tempat. Bahkan kita mendengar dari beberapa tempat. Nikmat yang begitu besar. Sehingga boleh dikatakan tidak ada alasan untuk kita tidak memenuhi panggilannya. Bukankah seorang sahabat, Ummi Maktum, pernah bertanya kepada Rasulullah. Dia adalah seorang sahabat yang buta matanya, tidak bisa melihat. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah masih wajib bagiku untuk mendatangi sholat? Karena dia dalam posisi keadaan buta matanya. Pada awalnya Rasulullah mengatakan tidak, artinya tidak wajib dia menghadiri panggilan tersebut. Ketika Ummi Maktum mau beranjak dari tempatnya, Rasulullah kembali memanggilnya. Rasulullah katakan kepadanya, apakah kau mendengar panggilan itu? Maka dia katakan, ya Rasulullah, jika kau mendengarnya, datangilah walaupun engkau merangkak untuk mendatanginya. Allah Akbar. Coba lihat bagaimana giroh mereka, semangat mereka dalam mengejar kebaikan. Ini dia Rabi bin Husaim, seorang tabi'in yang terkenal kewaraannya, yang dia terkenal bagaimana betapa semangatnya dalam kebaikan. Ketika dia dijumpai oleh murid-muridnya, datang kepadanya meminta nasihat, maka ada beberapa pelajaran yang mereka ambil dari Rabi al-Husaim.
Di antara pelajaran yang besar yang mereka dapatkan, ketika terdengar suara azan, maka dia memanggil anaknya, kiranya agar bergegas menyiapkannya, membantunya untuk berangkat ke masjid. Untuk berangkat ke masjid, padahal dia buta. Dan dia seorang laki-laki tua yang pastinya dia memiliki uzur untuk tidak memenuhi panggilan tersebut. Ketika murid-muridnya juga bertanya kepadanya, wahai imam, wahai syekh, bukankah engkau dikasih uzur untuk tidak mendatangi, untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Maka apa jawaban dia? Jawaban yang tentunya memukul, menampar wajah-wajah kita yang masih saja terlena dan tidak mengindahkan panggilan tersebut. Dia katakan, wahai anakku, aku mendengar dari panggilan tersebut, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kerjakan sholat, mari datangi kemenangan. Mendengar kalimat ini, maka aku tidak rela, tidak ridho jika tidak mendatanginya. Aku akan pergi walaupun merangkak untuk mendatanginya. Allahu Akbar. Coba lihat bagaimana semangat mereka, bagaimana totalitas mereka dalam hal ibadah, bagaimana pahamnya mereka bahwasanya ini adalah panggilan yang luar biasa, panggilan yang banyak di antara kita mengabaikannya. Tahukah Anda, ketika Anda mengabaikan panggilan tersebut, ketika tidak ada rasa di hati Anda bahwasanya itu adalah panggilan yang sangat besar, bahwasanya Andalah yang membutuhkan panggilan tersebut, maka ketika tidak ada lagi rasa di hati Anda, sensitivitasnya, maka ketahuilah saat itu hati Anda sedang bermasalah. Saat itu hati Anda sedang sakit, sehingga Anda tidak bergeming, tidak bergerak, tidak segera memenuhi seruan tersebut. Padahal ini adalah seruan yang luar biasa. Panggilan yang kiranya membawa banyak kebaikan untuk Anda. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim yang semoga Allah jaga dan berikan kemudahan serta kebahagiaan buat Anda dimanapun berada. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang seruan menuju kemenangan. Ya, mungkin banyak di antara kita tidak paham akan panggilan tersebut. Azan yang kiranya sehari sampai 5 kali kita dengar, itu misalnya hanya satu masjid yang ada di sekitar kita. Bayangkan ketika saat ini ya, dengan kemajuan teknologi, juga kemudahan yang dapat kita lihat dan kita rasakan bersama, sehingga kita bisa mendengar, bahkan bisa memilih di tempat mana kita akan sholat. Nah, yang menjadi bahan renungan kita bersama, dan agar kiranya kita bersyukur kalaulah kita termasuk orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpanggil bergerak dia ketika mendengar panggilan tersebut. Karena hanya orang-orang yang memang di hatinya ada kebaikan, memang Allah masih inginkan kebaikan baginya, memang masih Allah berikan nikmat tersebut untuknya, sehingga dia bisa melangkahkan kakinya, sehingga dia bisa bergerak menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, sholat berjamaah. Nah, itu nikmat yang besar kaum muslimin. Kenapa kita katakan nikmat yang besar? Karena di sana ada orang-orang yang dia mengabaikan begitu saja seruan panggilan kemenangan tersebut.
Bahkan dia merasa resah, dia merasa risih, dia merasa terganggu dengan panggilan seruan menuju kemenangan tersebut. Ya, sebagaimana syaitan tidak suka, bahkan dikatakan dalam riwayat lainnya, dia akan lari terbirit-birit. Sambil dikatakan, sambil buang angin. Ketika mereka, para syaitan ini mendengar seruan azan. Maka kalaulah kita merasa terganggu, merasa terusik dengan adanya suara azan ini, maka introspeksi diri, segeralah kembali. Berarti hati kita ada masalah di sana. Karena kalau orang yang hatinya bersih, kalau orang yang dia selalu menginginkan kebaikan, maka dia malah menunggu dan merindukan seruan panggilan tersebut. Dia menunggu-nunggu waktunya. Ketika dia dengar, maka dia hentikan setiap aktivitasnya. Karena apa? Di sana ada kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka dalam keyakinannya, Allah lebih besar dari apapun yang sedang saat ini dia lakukan. Ketika dia membesarkan Allah, maka semuanya menjadi kecil baginya. Allah mudahkan jalannya. Maka ini dia di antara jalan yang dicari-cari oleh orang banyak, yang mereka tidak sadar. Mereka ingin kebahagiaan, mereka ingin kemudahan, mereka ingin rezeki dibukakan. Tapi mereka tidak paham. Ini jalannya, ini tempatnya, ini yang harus dia lakukan. Dikatakan ihfadillah yahfadukallah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Dalam artian Allah akan memudahkan urusanmu. Untuk engkau yang saat ini merasakan kesempitan, coba kembali. Karena bisa jadi kesempitan yang engkau rasakan, sesaknya dadamu, masalah yang begitu berat yang engkau rasakan menghampirimu. Bisa jadi karena engkau menganggap itu lebih besar daripada Rabbmu. Ini yang dikatakan oleh seorang wanita yang luar biasa keimanannya kepada Allah. Ketika datang musibah, seorang anak kecil, dia katakan kepada masalahmu, aku memiliki Tuhan yang maha besar. Sehingga terasa di hatinya masalah itu kecil baginya. Ya, Allah yang membuatnya kecil. Allah yang membuatnya menjadi mudah dan bahkan diselesaikan. Ini yang dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika engkau bertakwa kepada Allah, maka urusanmu akan Allah berikan jalan keluarnya. Allah katakan diberikan jalan yang mudah untuknya. Maka cobalah kembali syukuri nikmat tersebut. Karena kita bisa melihat ada orang yang bertetangga dengan masjid atau di hadapan masjid, namun tak terpanggil hatinya untuk melangkahkan kaki. Dia mungkin bisa telah berjalan kemana saja dia pergi, bahkan dia sudah mendaki gunung ke tempat-tempat yang jauh. Tapi coba lihat, hanya sekedar beberapa langkah menuju masjid berat baginya. Bagaimana mungkin orang yang dia ketika hidupnya tidak menjaga sholat, lalu ketika matinya dia ingin disolatkan? Allahu Akbar. Ini jadi pelajaran yang besar bagi kita. Sholatlah sebelum engkau disolatkan. Sholatlah sebelum engkau membutuhkan untuk disolatkan. Karena bisa jadi ketika engkau tidak menjaga sholatmu, maka sholat itu akan mencampakkanmu. Akan berat orang-orang akan menyolatkanmu. Kenapa? Sholat sendiri merasa engkau sia-siakan ketika kau masa hidupmu. Tidakkah kau tahu? Sholat adalah di antara amalan
yang pertama kali Allah periksa. Begitu banyak amalan yang kau lakukan, tapi ketika sholatmu tidak kau jaga dengan baik, tidak benar-benar kau lakukan dengan terbaik, maka sia-sia sholatmu, sia-sia amal yang lain yang kau kerjakan. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdi min amalihi salatuh. Idza salah salah qalluh wa idza fasada fasada kulluh. Sesungguhnya amal yang pertama kali diperiksa dari amalan hamba itu adalah salatnya. Kalau baik, baik semuanya. Tapi kalau buruk, maka buruk semuanya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan di segmen yang terakhir insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di segmen yang terakhir kita masih membahas tentang seruan panggilan menuju kemenangan, tentang fenomena yang kita saksikan saat ini. Orang-orang yang kiranya menganggap sepele, menganggap ini adalah perkara yang sederhana, bahkan perkara yang biasa saja. Kita mungkin sering mendengar ada orang-orang yang dia biasa meninggalkan sholat. Kalau kita berkumpul gitu ya, bersama rekan-rekan, bahkan keluarga besar, kita saksikan mereka ya gampang aja ketika mendengar suara azan ya biasa saja. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada gelisah, tidak ada rasa ingin bergegas sholat. Bahkan kita saksikan fenomena saat ini ketika didapati ada bahkan itu anak muda gitu ya, ketika kita berkumpul nih seperti misalnya reunian atau juga acara arisan keluarga semacam, kita dapati ada anak muda yang dia ketika dengar azan lalu pergi ke masjid, malah menjadi suatu fenomena yang aneh, asing, suatu yang dianggap tidak wajar. Karena wajarnya kebanyakan fenomena saat ini adalah yang nggak ngerjakan sholat karena biasa saja ketika meninggalkan sholat. Nah ini dia. Seharusnya yang aneh itu orang yang meninggalkan sholat. Karena apa? Sholat itu hukumnya wajib, fardu ain, wajib setiap kita mengerjakannya. Nabi katakan dalam hal sholat ini, ajarkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat, dan dia masih umur 7 tahun. Dan pukullah dia di usia 10 tahun kalau dia masih belum juga mengerjakan sholatnya. Satu. Kemudian Nabi juga mengajarkan ketika seseorang itu dia sakit, dia tetap mengerjakan sholat. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri, dia boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh dia berbaring. Tidak mampu dia menggerakkan badannya, dia boleh dengan isyarat matanya. Tidak mampu dia berwudu, dia boleh bertayamum. Bahkan tayamum hanya sekedar yang ada di sekitarnya. Contoh dia misalnya ada di rumah sakit, dia boleh mengambil baik itu dari dinding atau bahkan sebagian dari tempat kasurnya. Sampai seperti itu hukum wajibnya sholat. Cukuplah ancaman yang besar bagi orang yang meninggalkan sholat. Dikatakan di sana, perjanjian antara kami dengan mereka, baini wa bainahum, antara kita bainana wa bainahum, dengan mereka, fitarkis shalah, di ketika meninggalkan sholat. Maksud Nabi apa? Perjanjian, perbedaan antara diri kita dengan mereka yaitu tentang meninggalkan sholat. Kenapa? Mereka juga mengerjakan amal ibadah, mereka puasa, mereka bersedekah, mereka juga berbakti, berbuat baik. Bedanya di mana? Bedanya hanya di ibadah sholat. Kalau yang lainnya masih sama. Maka ini yang kata Nabi membedakan antara kita dengan mereka. Kalaulah ada yang berpendapat, yang penting kan hatiku bersih, selalu berbuat baik, tidak menyakiti orang lain, tidak berbuat kasar, tidak menzolimi,
Ya, walaupun aku tidak sholat. Allahu Akbar, kita katakan tidak benar. Tidak benar orang yang dia beralasan yang penting amalan yang lain kan jalan. Sangat-sangat salah besar orang yang berpikiran seperti ini. Kalau dia dapati itu percuma si fulan itu sholat, tapi dia selalu berbuat jahat. Kita harus tahu sholat dan berbuat jahat itu adalah bagian yang berbeda. Sebagaimana ada seorang syekh menceritakan, ada seorang pemuda yang dia dapatkan dia selalu melakukan perbuatan jahat, yaitu mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Tapi di satu saat dia melihat si pemuda ini mengerjakan sholat. Dia kerjakan sholat. Maka satu hari, saya ini melihat lagi si fulan ini, dia bergelantungan, menangis meratap-ratap di kain Ka'bah. Ya. Maka saya menghampirinya, bertanya, bukankah engkau yang melakukan ini, itu dari perbuatan yang buruk? Dan kau melakukan ini? Maka apa yang dia katakan? Wahai Syekh, ya aku melakukan banyak keburukan. Aku melakukan banyak kejahatan. Tapi untuk yang satu ini, aku berharap ini adalah tempatku, pintuku untuk kebaikan, untuk kembali kepada kebaikan. Jadi dia katakan, walaupun dia melakukan banyak kejahatan, dia berharap dengan tetap mengerjakan sholat, ada saatnya dia berubah dan kembali pada kebaikan melalui pintu kebaikan sholat. Nah, coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jika Anda termasuk orang-orang yang selalu melakukan perbuatan buruk, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka tetap jagalah sholatmu. Karena berharap mudah-mudahan dengan sholat ini, dengan kau tetap istiqomah mengerjakannya, bisa mencegahmu, mengembalikanmu kepada kebaikan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berharap sholatmu ini yang nantinya membuatmu betul-betul bisa kembali. Kalau semua pintu kau tutup, lalu lewat mana kau akan kembali kepada kebaikan? Nah, ini pelajaran yang besar kita dapatkan dari kisah yang tadinya. Maka janganlah sampai dijadikan alasan ketika engkau merasa kau selalu berbuat buruk, selalu berbuat maksiat, selalu melakukan dosa-dosa yang besar, lalu menghalangi untuk mengerjakan sholat. Tidak. Jadikanlah sholat sebagai setidaknya satu pintu yang tetap masih kau biarkan terbuka untukmu. Jangan sampai pintu yang satu ini juga kau tutup, sehingga dari mana lagi jalan yang engkau hendak tapaki kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhanmu. Mudah-mudahan ya, dengan sholat ini, dengan menjaganya, terutama di awal-awal waktunya, karena dikatakan bahwasanya Nabi Rasulullah ketika ditanya ayy amal afdal, Rasulullah mengatakan as-salah fi awali. Amalan mana yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi mengatakan sholat di awal waktu itulah yang paling afdal. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini, membuat kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga sholatnya. Begitu juga dengan keturunan kita, termasuk keturunan anak-anak, cucu-cucu, orang-orang yang menjaga sholat lima waktunya, sehingga ini menjadi penyelamat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Dan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.